pertama itu adalah indikator yang tingkat kematangan digital atau tingkat adopsi RME minimal 3, sama tingkat adopsi RME atau tingkat kematangan digital minimal, bukan minimal ya, tingkat kematangan digital 7. Nah, tetapi kalau di dalam analisa data DMI ini nanti ada dua, di level rumah sakit dan di level primer itu nanti akan ada dua output. Yang pertama DMI-nya sendiri, kematangan digitalnya sendiri, kemudian yang kedua tingkat adopsi RME. Nah, ini mungkin jangan sampai apa ya tertukar gitu ya, karena kadang-kadang mix up ya, apa namanya, antara DMI sama tingkat adopsi RME itu dua hal yang berbeda. Nanti saya jelaskan mengapa kok itu jadi dua yang berbeda. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan saya kira nggak ada masalah ya, karena dinas kesehatan itu ada kurang lebih 42 pertanyaan atau parameter, ada 5 apa ya komponen ya, atau 5 domain ya, berdasarkan instrumen dari SOCI. Dan dari 5 domain itu sebenarnya ada juga pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berhubungan dengan apa ya, masing-masing dari parameter. Cuman yang pertanyaan terbuka itu kita analisis secara kualitatif, cuman kadang-kadang nggak terisi ya, kosong gitu ya, sehingga jarang kita lakukan. Kalaupun kita lakukan barangkali hanya yang poin-poin tertentu saja yang kaitannya dengan karakteristik responden, karakteristik dari dinas kesehatannya, berapa banyak yang dia orang yang terlibat di dalam pengisian kayak gitu. Jadi lebih lebih apa ya, deskriptif kayak gitu ya. Nah, yang banyak itu memang lebih banyak memang kita melakukan analisis secara kuantitatif. Dan ini pun kalau kita lihat dari analisa kuantitatif ini juga hanya mengambil scoring ya dari pertanyaan 5 skala Likert. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau masih ya dari instrumennya itu ada variasi jawabannya itu ada macam-macam ya, ada yang 5 skala Likert atau 6 skala Likert. Nah, jawaban itu ada skornya. Nah, skornya itu sederhana ya, hanya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau dia jawab yang ini berarti skornya 1 atau 2 atau 3, 4, 5. Lalu kemudian dari sisi kemudian pada saat kita olah datanya itu hanya merata-ratakan saja. Jadi asumsinya bahwa setiap parameter yang kita nilai di dalam DMI itu equal gitu. Jadi sama bobotnya. Jadi tidak ada perbedaan, ini yang lebih baik, ini yang lebih, pertanyaan ini lebih besar bobotnya, pertanyaan lebih besar bobotnya, tidak. Jadi semuanya itu harus, semuanya itu dianggap penting ya, dianggap sama gitu. Nah, ini yang kemudian hasil dari apa namanya ya, analisa yang ada di dalam dashboardnya. Kalau umpamanya tadi, sebentar saya cek dulu, saya lihat, oh bukan di sini ya. Eh, Nah, di dashboardnya sini, itu umpamanya saya ambil kematangan digital subnasional ya. Ini adalah rata-rata dari semua penilaian kematangan digital. Jadi kalau di ini kan yang mengisi, sebentar, kalau saya lihat yang mengisi berapa itu ada di dashboard monitoring. Yang mengisi itu sekarang tahun 2024 ada 411 kabupaten dan provinsi dari total 552, kurang satu nih, 552 dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang mengisi di tahun 2024 ada 411 ya. Dari 411 ini ada kayak kayak semacam apa ya, monitoring mana yang apa ya, yang sudah mengisi, mana yang belum. Contoh ini ya, Ogan Komering Ulu Selatan. Ini ngisinya dia tahun 2023, 2022 saja, sedangkan tahun 2024 dia tidak mengisi gitu. Ada juga yang mengisi mungkin baru sebatas berapa persen nih? Ada 2,4% nih. Mungkin dia baru ngisi satu pertanyaan nih kayaknya ya. Ini kayaknya baru satu pertanyaan. Jadi belum eligible ya untuk diolah datanya. Jadi kita menetapkan eligibilitas untuk bisa diolah itu kalau dia mengisi minimum ya 80% dari pertanyaan gitu. Jadi kalau 2,4 ini kayaknya baru satu gitu ya yang dijawab ya. Terus kemudian ya banyak nih 4,9, ini kayaknya nggak bisa ini dianalisis ya. Jadi ini kayaknya harus di exclude ya, dan seterusnya itu. Nah, dari sini, dari sekian banyak ini, maka hasilnya apa? Hasilnya di dashboard yang lain, tingkat kematangan digital subnasional,
Hasilnya secara keseluruhan tingkat kematangan digital di apa ya, secara keseluruhan ini 2,33. Ini hasil konsensus ini agak berbeda ya. Konsensus itu dilakukan setiap eh, kayaknya harusnya 5 tahun sekali sih. Konsensus itu untuk menunjukkan kesepakatan secara nasional itu berapa. Contoh begini, di tahun 2022 konsensus ini di tahun 2022 ya yang terakhir ya. Di tahun 2022 tingkat kematangan digital yang subnasional itu ada 2,02. Tetapi dari hasil konsensus nasional karena ternyata kalau kita lihat di level nasional itu dari sisi infrastruktur, dari sisi apa ya SDM, dari sisi apa ya aplikasinya, dari sisi berbagai macam 5 aspek yang dinilai kematangan digital itu sebenarnya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang subnasional. Lalu kemudian muncul kesepakatan atau konsensus bersama. Dari hasil konsensus pertama ditetapkan bahwa ini dihitung lagi ya, dihitung secara rata-rata keseluruhan dengan menggunakan instrumen yang sama itu 2,5. Jadi ada beberapa nilai, tapi nanti Bapak Ibu lihat nilainya itu berkaitan sama apa gitu. Kalau ini konsensus nasional dilakukan tahun 2022, kalau yang ini biru, hijau, sama merah, ini yang penilaian tingkat kematangan digital di tahun 2022, 2023, dan 2024. N-nya pun beda ya. Di N-nya tadi kalau di 2022 itu hanya 54 ya karena itu waktu itu pilot test. Tahun 2023 naik jadi 145 respondennya. Sedangkan tahun 2024 itu ada 411. Jadi dari sisi jumlah yang terlibat di dalam penilaian kematangan digital itu juga berbeda. Nah, walaupun berbeda ada pola ya, yang polanya bukan menurut saya juga menarik nih karena ada apa namanya peningkatan ya dari waktu ke waktu. Dan kalau dilihat dari masing-masing komponennya, ini komponen 1 A, B, C, dan D, ini juga sama ya. Jadi hampir semua komponen itu sebenarnya meningkat walaupun mungkin kecil ya, hanya 0, sekian, 0, sekian ya. Tapi ya lumayan. Berarti ada apa ya? Upaya kalau bisa kita kalau boleh diterjemahkan ya dengan upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk mendorong apa ya penggunaan teknologi digital di daerah itu lumayan ya lumayan apa namanya meningkatkan kematangan digital dari masing-masing institusi gitu. Nah, saya kembali ke sini. Jadi ini analisis yang apa ya deskriptif gitu ya. Jadi nggak ada yang yang analisis yang canggih-canggih itu ya nggak ada gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa saja umpamanya mengekstraksi datanya. Ini definisi operasional dari level DMI di Dinas Kesehatan. Ini per masing-masing komponen, tapi yang saya ambil yang tahun 2022 sama 2023 gabungannya, gabungan 2022 dan 2023, makanya N-nya 151 ya. Dan diambil dari nilai terakhir gitu. Jadi kalau umpamanya Dinas Kesehatan mengisi di 2022 dan 2023 yang diambil itu last value. Jadi hanya 2023, makanya bukan ditambah ya 54 ditambah 141, tapi yang mengisi ya di tahun 2 tahun kumulatif itu berapa banyak 151 dan dari hasilnya itu kurang lebih ini ya. Tingkat kematangan digitalnya rata-rata itu 2,2 dengan eh, apa ya dengan beberapa yang cukup tinggi di aspek infrastruktur juga mereka itu tinggi ya nilai kematangan digitalnya. Tetapi kalau dari sisi yang lain-lain tidak gitu. Ini juga yang nanti membedakan antara penilaian DMI atau tingkat kematangan digital dengan tingkat adopsi RME. Karena di RME kita tidak melihat infrastruktur ya, tidak melihat leadership ya, manajemen, kita hanya melihat fungsi dari RME-nya itu sudah bisa apa saja gitu. Nah, ini kalau tadi umpamanya analisisnya itu hanya deskriptif sederhana gitu untuk melihat rata-rata saja per masing-masing komponen dan di masing-masing komponen itu ada sekian banyak parameter pertanyaan dan dari sekian banyak parameter pertanyaan itu kemudian dijumlahkan dirata-ratakan jadinya segini ya. Tapi kita bisa juga umpamanya mengekstraksi datanya kemudian menghubungkan dengan sumber data lain. Nah, umpamanya ini yang kami lakukan tahun lalu ya. Umpamanya saya melihat tingkat kematangan digital ini level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang atas dengan skor profil kesehatan ya. Jadi profil kesehatan itu ada scoringnya.
Jadi kan di setiap dinas kesehatan itu ada Permenkesnya ya kalau nggak salah. Permenkes untuk membuat profil kesehatan ya. Profil kesehatan dibuat berdasarkan panduan itu ada kurang lebih 82 tabel atau berapa ya untuk menghasilkan profil kesehatan. Nah, profil kesehatan itu di-scoring sama teman-teman Pusdatin ya. Apakah profil kesehatannya itu sudah baik, lengkap dan seterusnya dan itu ada scoringnya. Yang kita ambil scoringnya gitu. Tetapi kita kategorikan scoringnya di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Jadi total skor, total apa ya, dinas kesehatan yang dinilai scoringnya ada yang tidak diketahui karena mungkin dia tidak membuat profil itu bisa saja ya. Lalu kemudian dilihat di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Asumsinya bahwa kalau skor profilnya itu di atas rata-rata, idealnya harusnya ya DMI-nya tuh tinggi tuh harusnya ya. Kalornya karena scoring itu mengindikasikan bagus atau tidaknya profil kesehatan. Profil kesehatan itu diekstraksi dari data rutin dari berbagai macam program. Ada keterhubungannya di situ, teknologi digital dan juga data rutin yang dapat dihasilkan yang kemudian tertuang dalam profil kesehatan. Ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini yang aneh di mana? Yang aneh adalah ada profilnya bagus ya. Ini yang 15 dinas, ada 17%, ada bahkan yang apa ya, tetapi dia level maturitas digitalnya itu rendah gitu. Umpamanya di level 1 ini ada 15, di level 2 ada 40. Ini agak aneh gitu. Agak aneh kenapa? Kalau dia bisa menghasilkan profil kesehatan, logikanya manajemen data dan informasinya itu bagus gitu. Kalau manajemen data dan informasinya bagus, logikanya bahwa harusnya ya tingkat kematangan digitalnya juga lebih baik dong gitu, kira-kira begitu ya. Tapi faktanya bahwa ada ya yang dia profil kesehatannya skornya di atas rata-rata, tetapi ininya rendah ya tingkat kematangan digitalnya. Begitu juga sebaliknya, ada yang dia di bawah rata-rata skor profilnya, tetapi tingkat kematangan digitalnya tinggi gitu. Ini ada satu ya dinas kesehatan umpamanya. Nah, sehingga ini atau mungkin yang ini ya, yang level 4 ini juga mungkin bisa jadi apa ya, tanda kutip ya untuk melakukan validasi selanjutnya di dinas kesehatan. Benar nggak sih gitu level kematangan digitalnya segini gitu. Bisa saja yang salah itu adalah penilaian dari profil kesehatannya atau memang bagaimana mereka mengisi tingkat kematangan digitalnya nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi antara dua itu gitu. Nah, tetapi ini tidak digunakan untuk mengatakan bahwa DMI-nya itu salah atau tidak benar gitu ya, tetapi lebih mengarah pada kepentingan dari apa ya, Kemenkes gitu ya, atau level yang di atasnya untuk melakukan validasi dari data-data yang muncul ini. Terus kemudian kalau kita lihat dari ini ya status daerah DTPK, ini dulu berdasarkan Perpres nomor 63 tahun 2020 itu ada saya lupa ya ada berapa kalau nggak salah ada 60 gitu ya dinas kesehatan yang masuk kategori DTPK gitu. Eh, dan ada yang masuk non DTPK. Lalu kemudian kita lihat ya yang masuk DTPK memang banyak yang nggak ngisi ya jelas ya. Kalau kelihatan di sini kan DTPK tadi ada 60 ya. Tapi yang mengisi ternyata cuma 3 gitu. Cuman kalau kita lihat dari level tingkat kematangan digital, ya ini lumayan konsisten. Maksudnya lumayan konsisten itu DTPK, daerah tertinggal pelosok itu kan ya isu masalah infrastruktur, listrik bahkan nggak ada, terus kemudian internet ya mati hidup gitu. Ya kelihatan bahwa dia tingkat kematangan digitalnya rendah ya 1 dan 2 gitu. Yang lain 00 nih, yang level 3 nggak ada, level 4 nggak ada, level 5 nggak ada. Tapi ini mungkin juga karena jumlah ininya ya, jumlah kabupaten DTPK yang mengisi itu sedikit gitu ya. Nah, ini kemudian kita pakai untuk melakukan validasi gitu ya. Validasi dari keterisian DMI ya di kabupaten kota. Kemudian ini juga kita coba apa ya status interoperabilitas RNA ya di puskesmas karena kita tahu bahwa dinas kesehatan itu kebanyakan kan memfasilitasi puskesmas ya. Di bawahnya itu ada puskesmas dan puskesmas yang kalau kita lihat di mana RNA ya di sekarang itu Satu Sehat itu ya. Yang terhubung sama Satu Sehat itu ya RME di fasilitas kesehatan, salah satunya adalah di puskesmas. Kita coba ekstraksi data dari sana ya, dari status Satu Sehat. Status Satu Sehat itu ada 3, terdaftar, terintegrasi, sama terkoneksi.
terkoneksi itu artinya dia sudah berhasil mengirimkan data ke Satu Sehat. Lalu kemudian kita hitung berapa sih persentase dari apa namanya fasilitas kesehatan, dinas kesehatan yang sudah terkoneksi gitu ya di masing-masing kabupaten kota. Jadi kelihatan nih, umpamanya di level 1, sorry maaf, yang harusnya logikanya ya, puskesmas yang sudah terkoneksi itu mestinya level dinas kesehatan, level maturitas digital kesehatan harusnya lebih tinggi nih gitu. Logikanya ya, karena apa namanya? Karena puskesmas itu di bawah dinas dan kebanyakan dari implementasi RME di puskesmas itu difasilitasi oleh dinas kesehatan ya. Nah, tetapi yang terjadi itu mungkin ada beberapa hal yang puskesmasnya sudah terkoneksi ya, tetapi dinas kesehatannya kok masih level 1, level 2 gitu. Ini ada dua interpretasi nih. Yang interpretasi pertama bahwa kayaknya DMI-nya ini ngisinya ngawur nih, mungkin ya, bisa juga ya. Tapi bisa juga umpamanya implementasi Satu Set platform itu nggak ada kaitannya sama teman-teman dinas gitu. Atau mungkin kalaupun ada keterkaitannya barangkali sedikit gitu ya, karena umpamanya ya puskesmas lebih cenderung langsung bekerja sama sama pihak ketiga umpamanya. Sehingga dinas kesehatan itu sedikit perannya dalam penerapan konektivitas ke Satu Sehat ya. Nah, ini bisa juga kita terjemahkan seperti itu ya. Cuman ya kembali lagi ini perlu dibuktikan lagi ya, perlu informasi tambahan. Jadi sehingga output dari informasi ini tidak untuk oh ini salah, ini benar, tidak ya untuk mengatakan bahwa ini wah ini keliru ini tidak, tapi untuk sebagai gambaran kita sebagai apa ya tim evaluator untuk menilai ini benar nggak sih jangan-jangan ada kekeliruan dalam mereka mengisi DMI-nya gitu. Atau mungkin ada isu-isu lain. Nah, biasanya kalau ada hal-hal yang seperti ini, kita melakukan cross-check ke dinas kesehatan. Jadi cross-checknya itu benar nggak ini, benar nggak ini, benar nggak ini, kira-kira begitu ya. Kalau memang ya apa ya yang menjadi bukti kuatnya ya gitu. Kalau memang salah ya kita perbaiki. Oh skornya harusnya ini nih gitu. Jadi ini juga yang proses pendampingan yang bisa kita lakukan ya dengan memfilter terlebih dahulu pada angka-angka yang unik gitu, yang secara logika kok kayaknya nggak mungkin nih gitu, atau secara logika kok kayaknya nggak sinkron ya gitu. Sehingga kita mentarget dinas kesehatan yang itu dulu untuk nanti diverifikasi, karena nggak mungkin apa namanya Kementerian Kesehatan itu melakukan verifikasi ke 552 kabupaten kota semua dan provinsi dalam jangka waktu yang singkat, sehingga ini harus harus ada cara untuk mentarget mana yang diprioritaskan gitu. Caranya begini, termasuk nanti yang di rumah sakitnya. Nah, kemudian yang kedua ini yang analisis yang untuk di fasilitas kesehatan ya. Tapi kalau di fasilitas kesehatan itu sebenarnya ada dua ya. Ini kayaknya yang pelayanan primer ini. Jadi ada dua, yang satu itu untuk rumah sakit. Rumah sakit itu ada 63 pertanyaan ya. Ini makanya ini kok kayaknya eh, bukan rumah sakit nih. Ini kayaknya yang layanan primernya. Terus kemudian yang kedua itu ada pertanyaan yang checklist ya tidak gitu. Nah, checklist ya tidak itu ada di komponen 7 nanti kalau di rumah sakit ya. Kalau di layanan primer ada di komponen 2. Ada pertanyaan-pertanyaan checklist ya. Mungkin saya cek di sini ya. Umpamanya data entry itu data entry-nya. Jadi DMI kita menggunakan skor 1 sampai 5 yang kemudian dirata-ratakan sama persis seperti yang tadi Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk IMR itu ada cara sendiri ya untuk menghitungnya. Nah, caranya itu lebih menekankan pada fungsi ini ada atau tidak gitu. Umpamanya di level 1 itu harus setidaknya ada 3 fungsi yang jawabannya yes gitu. Untuk level tingkat adopsi 2 itu itu harus ada selain yang tingkat adopsi satunya itu yes semua, itu yang tingkat adopsi level 2-nya, tingkat adopsi RME yang level 2 itu harusnya juga iya semua dari 2 atau 3 pertanyaan dan seterusnya sampai kemudian ke level 7. Nah, kalau level 7 itu semuanya yang tadi diwajibkan itu harus yes, itu harus ya ya.
Nah, kita ngolahnya pakai pakai ini ya, pakai dengan sangat terpaksa tidak bisa dilakukan di DMI gitu. Jadi karena belum 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 ada apa namanya ya, kayak eh, belum ada yang bisa fungsi di dalam sistem DMI. Sistem DMI kan pakai DIS 2 ya, yang memungkinkan untuk menghitung seperti definisi operasionalnya tadi. Nah, sehingga yang kita lakukan itu mengekstraksi gitu ya. Jadi mengekstraksi data dari sini kita download lalu kita olah secara terpisah ya menggunakan spreadsheet sederhana kayak gitu. Lalu kemudian kita upload kembali ke dalam sini. Hasilnya kita upload ke sini. Jadi agak manual gitu ya. Jadi ya semi manual lah gitu ya. Narik dulu datanya, diolah di spreadsheet, kemudian dikumpulkan ke sini. Nah, ini contoh pertanyaan-pertanyaan yang layanan primer. Nah, ini tadi yang saya jawab yes no gitu ya. Jadi ini yes, no, ini yes, no. Jadi ini akan mempengaruhi tingkat adopsi RFE. Tetapi untuk semua jawaban ini nanti akan ada kesimpulan bahwa dia tuh skor DMI-nya berapa untuk pertanyaan ini gitu. Ya agak bingung ya kalau membayangkannya ya. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu nanti lihat di dalam Excel-nya mungkin itu akan jauh lebih jelas ya. Mengapa kok ada dua skor itu, skor ini bagaimana menghitungnya, skor yang DMI itu bagaimana menghitung. Nah, kemudian untuk eligible atau tidaknya tetap kita terapkan bahwa minimal itu 80% terisi ya dari kalau di rumah sakit itu ada 63 pertanyaan, 80% dari yang 63 pertanyaan harus terisi. Kalau di primer itu hanya 38 pertanyaan. Jadi 80% dari 38 pertanyaan itu harus terisi. Lalu kemudian kalau tingkat adopsi yang jawaban yes no tadi sesuai dengan apa namanya ya, ini kan ada yes no-nya kan ada banyak nih. Yang dipakai itu kalau untuk layanan primer ini ya, RME ini ya. Jadi ini satu, dua, ya, tiga, ya, eh, empat kayaknya enggak ya, empat enggak. Ini lima, 2.1 sama 6 ini juga ya. Dari sekian banyak yes no ini beberapa kita ambil ya untuk nanti bisa di apa ya? Diolah ya secara terpisah untuk nanti menghasilkan tingkat RME. Modelnya mirip-mirip kayak apa ya MRAM ya, tapi ya tidak secanggih MRAM lah gitu. Jadi sederhana ya untuk ininya, untuk mengolah datanya. Kemudian yang lain ini ada yang harus ada pada ya ini mungkin penjelasannya mungkin barangkali nanti kalau kalau ada kesempatan bisa saya tunjukkan Excel-nya ya. Nah, interpretasinya bagaimana kalau di fasilitas kesehatan? Kalau fasilitas kesehatan kembali lagi bahwa kalau dinas kesehatan hanya ada DMI, tapi kalau fasilitas kesehatan selain DMI itu juga ada tingkat adopsi RME. Nah, untuk DMI itu menggunakan semua komponen pertanyaan dengan melakukan scoring ya, dengan melakukan apa ya penghitungan rata-rata ya. Tapi kalau EMR adoption itu dengan menggunakan pemeringkatan ya modelnya. Jadi pemeringkatan itu kalau dia stage 1 ini harusnya ada 3 fungsi terpenuhi, dia bisa stage 1. Stage 2 itu ada 2 fungsi terpenuhi dan 3 fungsi di stage 1 terpenuhi, baru dia masuknya stage 2 gitu. Dan seterusnya. Stage 3 itu stage 3 umpamanya ada 2 fungsi terpenuhi, stage 2 ada 2 fungsi itu juga terpenuhi, stage 1 itu juga 3 fungsi terpenuhi, baru dia bisa dikatakan kategori 3 atau apa ya tingkat adopsi level 3 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk sampai ke level 7 itu baik itu stage 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semuanya terpenuhi plus 7-nya terpenuhi baru dia dikatakan terpenuhi. Jadi kalau umpamanya ada satu saja di stage 4 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak boleh masuk ke dalam stage 4 gitu. Dia harus mundur di stage 3. Jadi semua apa namanya parameter yang di stage 4 yang sudah ditentukan itu terpenuhi baru dia bisa masuk stage 4. Kira-kira begitu untuk penghitungan IMR-nya. Nah, ini salah satu contoh analisis ya. Ini di salah satu apa ya? Provinsi sebenarnya ya.
Jadi membandingkan antara tingkat DMI di rumah sakit sama tingkat adopsi RME. Yang warna-warna ini yang saya highlight ya, yang highlight tanda kutip ya. Kok aneh ya gitu umpamanya. Jadi yang anehnya itu gimana? Ya ini kok ada DMI level 1 ya, level 2, oh DMI level 1 salah ini ya mungkin yang atas saya. Level 2, level 3, level 4 DMI-nya tinggi. Tapi kok tingkat RME-nya tuh rendah gitu. Ya kan agak aneh ya kalau umpamanya asumsinya kan ya kayak analisa korelasi itu ya. Jadi semakin tinggi tingkat DMI-nya, tingkat RME-nya harusnya juga semakin tinggi ya kan. Karena dia tata kelolanya bagus, anggarannya ada, terus orang-orang IT-nya tersedia, terus kemudian aplikasinya itu sesuai dengan standar dan interoperabilitas. Mestinya RME-nya, tingkat RME-nya juga lebih tinggi gitu ya, karena DMI levelnya itu tinggi. Begitu juga sebaliknya ini. Ada yang mungkin ya DMI, oh kalau ini enggak ya, tingkat oh ini enggak ya. Levelnya tinggi tapi ini rendah atau ininya rendah ya. Nah ini nih, DMI level 1, level 2-nya rendah, tetapi tingkat RMI-nya tinggi gitu. Ini ada yang satu mungkin tingkat level 4 ini ya. Ya, walaupun tingkat RME level 3 dan 4 itu ya sebenarnya sedang-sedangan ya. Cuman agak aneh aja ini yang ada yang level 3 tapi tingkat RME-nya 6 gitu ya. Ini yang mungkin bisa menjadi subjek untuk nanti dilakukan verifikasi di tahap awal ya. Nah, kemudian yang lain juga sama, ini kita mengambil, ini tadi antara DMI sama RME ya, karena di rumah sakit tadi ada dua penilaian. Kalau di sini itu dengan menggunakan data sekunder yang lain gitu. Kalau Bapak Ibu tahu ada RS online ya namanya ya. RS online itu eh, punyanya Yankes ya. Setiap rumah sakit itu diminta untuk melengkapi data di RS online. Salah satu variabel di dalam RS online itu terkait dengan SIM RS. Ini juga ada kaitannya dengan Permenkes nomor 82 ya tahun 2023, 2013 ya. Terkait dengan SIM RS itu. Permenkesnya bunyinya tentang SIM RS. Jadi SIM RS-nya itu tersedia atau tidak gitu. Eh, atau tidak ini ya. Ada yang tersedia, ada yang tersedia tapi tidak berfungsi, ada yang tersedia hanya front office saja, ada yang tersedia tetapi dia sudah mengakomodasi front office sama back office. Yang nanti dilihat ya, front office back office itu ada di Permenkesnya tahun eh, nomor nomor 82 tadi ya tahun 2013 tadi. Nah, ini yang menarik karena SIM RS-nya tidak tersedia, tetapi tingkat adopsi RME-nya level 5 bahkan ada yang level 7 ya kok bisa gitu ya. Atau level 3 ini ya itu ya padahal nggak punya SIM RS itu. Ini kan bisa menjadi subjek untuk nanti bisa divalidasi gitu ya. Lalu kemudian yang paling bawah umpamanya, oh ini front office-nya ada, back office-nya ada, kok bisa tingkat RME-nya cuma level 1 gitu umpamanya, tingkat adopsi RME-nya cuma 1. Ini ada front office juga sama ini, kok cuma 1 levelnya ya, walaupun ada yang sampai level 7 nih. Level 7 ya mungkin bisa saja sih, karena front office itu kan berkaitan sama pelayanan langsung kepada pasien ya. Mungkin dia sudah punya PAC system, sudah punya LAS, ya sudah punya apa ya, pendekatan artificial intelligence ya bisa saja ya untuk pelayanan medis ya, sehingga dia masuk ke level 7 gitu ya RME-nya. Tetapi dia SIM RS-nya hanya punya front office gitu. Ini ya bisa di subjek untuk kemudian nanti divalidasi ya. Kemudian ini juga kita coba dengan menggunakan resource Satu Sehat ya. Satu Sehat itu ada dashboardnya di satusehat.kemkes.go.id/data. eh Resource-nya ini jumlah resource-nya 0 sampai 15. Ini maksudnya kalau Bapak Ibu belum apa ya belum memahami tentang resource itu nanti belajarnya pakai ini ya dengan FIR ya. Jadi FIR itu ada sekian banyak resources ya standar gitu ya. Umpamanya patient, terus kemudian encounter, medication, terus kemudian ada condition, ada observation ya, terus ada providers ya, ada macam-macam ya ininya. Jadi kalau kalau kita mengacu pada surat edarannya
Kementerian Kesehatan bahwa setiap fasilitas kesehatan itu harus terhubung sama satu sehat, itu yang disasar itu adalah resource nomor satu sama nomor dua. Nomor satu itu encounter, nomor dua itu diagnosis atau condition yang mengarah pada diagnosis. Itu harus bisa terkirim. Tapi banyak yang fasilitas kesehatan itu bisa sampai 15 resource. 15 resource itu ada mungkin medication-nya sudah terkirim, observation-nya sudah terkirim, terus kemudian apalagi ya selain itu ya. Ada banyak sih, saya nggak hafal ya resource-nya apa saja. Nah, lalu kemudian kita sandingkan dengan tingkat adopsi RME. Kita tahu bahwa tingkat adopsi RME tingkat 7 itu ada kriterianya. Salah satu kriterianya yang di rumah sakit itu adalah tersedia PAC system. Ya, kita tahu bahwa di salah satu resource-nya yang ada di FHIR terkait dengan image itu ada di resource nomor sekian gitu ya, image. Saya lupa resource yang berapa ya. Harusnya kayaknya resource-nya agak tinggi tuh tentang penunjang medis ya. Dan dia masuk di dalam saya lupa image atau something kayak gitu ya resource-nya. Nah, sehingga ini agak aneh kalau umpamanya ya ini dia tingkat 6 atau tingkat 7, ada yang tingkat 6, ada tingkat 7 ya, level adopsi RMA, tetapi resource yang dikirimkan ke mana, ke satu sehat hanya 2 atau 3 resources, atau 4 resources lah paling banyak. Nah, ini kan anehnya mengapa? Seharusnya ya logikanya kalau dia sudah sampai tingkat 7, artinya hampir semua kaitannya dengan clinical documentation itu tersedia tuh di sistem informasi rumah sakitnya atau di IMR yang digunakan. Nah, kalau itu tersedia, itu sebenarnya sangat mudah mereka untuk mengirimkan data itu ke satu sehat gitu ya dengan menerapkan standar data yang sudah ditetapkan. Nah, tapi sayangnya kok tidak gitu ya, kok malah justru ini tingkat resource yang dikirimkan kok cuma sedikit, padahal dia RMB-nya tingkat 7. Nah, ini kan bisa menjadi tanda kutip ya subjek untuk kemudian nanti divalidasi ya oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan gitu. Nah, mungkin saya stop dulu sampai di sini ya terkait dengan analisis data. Terus kemudian tadi yang kaitannya dengan analisis data, mungkin kalau ada komentar, pertanyaan sambil saya siapkan untuk yang cara melakukan analisis data ya di dalam DMI ya. Tuh, kan ada komentar dari Bapak Ibu. Hmm, dashboard mana dashboard? Oke. Nah, kalau belum ada, nanti mungkin silakan langsung kalau ada pertanyaan, mungkin saya dikasih tahu aja ya Mbak Adinda ya, kalau umpamanya ada pertanyaannya. Nah, yang pertama visualisasi ya. Eh, Kalau kita mau menganalisis langsung di dalam DMI, itu eh, ada yang sudah jadi gitu ya, yang sudah jadi ini yang tampil di dashboard ini ya. Di dashboard itu kalau ya namanya dashboard ya, dashboard itu kombinasi dari beberapa visualisasi ya. Nah, sebenarnya yang kita lakukan itu adalah membuat masing-masing ini satu visualisasi dulu ya, yang kemudian kita simpan di dalam sini juga ya. Ini contoh umpamanya tingkat kematangan digital subnasional ya. Coba saya buka ya. Eh, View in Visualizer tab gitu ya. Ini sudah default gitu ya. Artinya itu tuh sudah dibuat sebelumnya dengan nama visualisasi adalah tingkat kematangan digital subnasional. Kalau kita kembali ke konsepnya DHIS 2 itu sebenarnya ada 3 building block yang harus disiapkan untuk bisa menghasilkan visualisasi ini. Nah, yang pertama adalah datanya itu apa gitu. Nah, datanya ada di sini. Datanya kalau kita lihat adalah kalau tanda yang samping sini ini adalah indikator. Indikator itu perhitungan. Perhitungan dari variabel apa menjadi dan apa ya. Ada denominator, ada nominatornya. Ini kalau yang ini kan tanpa nih, kalau catatan, rencana strategis SMIK, monitoring ini kan tanpa ini ya, tanpa tanpa tanda sampingnya ini, tanpa tanda apa ya namanya kalkulasi ya. Jadi kalau mau tahu ini kalau kita indikator, klik saja indikator. Nah, ini semua yang tampil di sini adalah indikator yang sudah dibuat ya, defaultnya indikator ya. Ini komponen satu, komponen 2, komponen 3 ini sudah bagian dari kalkulasi. Tapi kalau mau ke data elemennya itu per masing-masing pertanyaannya gitu ya.
Jadi kita bisa menganalisis per masing-masing pertanyaan, kita bisa menganalisis dari indikator yang sudah jadi. Atau kalau kita mau indikator baru, kita bisa create dulu indikatornya. Nanti di maintenance ya untuk create indikator. Jadi untuk create indikator itu ada di, maaf ya, saya tunjuk, agak lompat-lompat ya karena eh, eh, ini maintenance ya. Oops, ini dia. Nah, di maintenance ini ada apa ya? Ini kan maintenance itu mengelola metadata sih sebenarnya. Mulai dari data elemen, data set, indicator, organization unit ya. Biasanya tiga ini, ya empat ini yang kita pakai untuk data agregat ya. Jadi kalau mau bikin indikator di sini nanti indikatornya. Jadi ini indikatornya domain B umpamanya. Itu merupakan kombinasi dari sekian variabel ya yang dijumlahkan lalu dibagi 5 gitu ya. Karena ini parameternya ada 5 gitu. Pertanyaan ada 5 maka ini dijumlahkan rata-rata dibagi 5 ya untuk menghasilkan rata-rata untuk domain, apa nih tadi? Domain namanya apa? Oh, domain B ya, manajemen sumber daya SMIK itu. Itu indikator ya. Nah, indikator itu nanti kita panggil di sini di visualisasi ya. Kita panggil ini indikatornya apa ya, ini umpamanya tingkat maturitas kesehatan digital untuk level makro, lalu periodenya kapan ya, saya mengambil periodenya itu adalah fixed period ya, yang fixed period, bedanya fixed period sama relative period itu, kalau relative period itu dia kalau tahunnya berganti, dia visualisasinya ikut berganti. Kalau fixed period itu sudah apa ya, tidak artinya bukan dia akan fix di periode itu saja gitu walaupun tahun berganti bulan berganti, ini tetap dia yang divisualisasikan adalah yang tahun 2022, 2023 dan 2024 ya. Saya mengambil yang fixed period itu satu datanya, dua itu when-nya itu kapan ya, periodenya kapan yang mau ditampilkan. Kemudian yang ketiga itu adalah di mana mau ditampilkan, data yang dari mana yang mau ditampilkan ya. Nah, kebetulan yang kita tampilkan di sini adalah kombinasi kabupaten kota dan provinsi di sini ya. Saya kabupaten, saya klik di sini sama provinsi ya. Itu yang kita ambil supaya nanti muncul bahwa jadi gini, provinsi sama kabupaten itu menggunakan instrumen yang sama. Tetapi dia level provinsi itu bukan merupakan gabungan dari kabupaten di bawahnya gitu. Jadi provinsi itu satu skor, kabupaten satu skor. Tapi untuk menghasilkan nilai di masing-masing provinsi itu gabungan dari skor provinsi dan kabupaten kota. Jadi eh, logikanya itu provinsi itu sebenarnya dihitung sendiri, kabupaten itu dihitung sendiri. Tapi untuk mencerminkan satu provinsi itu keduanya, kedua kelompok itu digabungkan gitu ya, dirata-ratakan. Nah, jadi muncullah ini sama ini nasional ya. Ini tidak kalau saya mau pindah ke level ini sama-sama kabupaten kota sama provinsi, tapi saya mau melihat di DI Yogyakarta saja umpamanya. Ya, tambahin aja di klik sini ya. Lalu update gitu. Jadi gini gitu. Atau saya mau saya ganti nih umpamanya kategorinya itu adalah apa ya, seriesnya kategorinya itu apa ya, kabupaten itu bisa nggak sih? Bentar, saya cek ya. Oh bisa ya. Nih, kategorinya itu kabupaten, ini ada DI Yogyakarta. Ini adalah merepresentasikan provinsi. Lihat ada kodenya ya, 34 ya. Kalau Kabupaten Kulon Progo 3401 ya. Jadi ada 4 digit itu artinya si kabupaten kota. Terus ini di Kabupaten Sleman. Nah, kita kelihatan nih, Kabupaten Bantul ngisi 3 kali nih, di tahun 2022, 2023, sama 2024. Skornya ya agak unik juga ya. 2022 meningkat, tapi 2023 meningkat, 2023 malah menurun ya. Nah, itu yang lain-lain itu meningkat ya trennya ya. Jadi kalau di DI Yogyakarta ya meningkat, ini menurun, ini yang aneh itu ya. Terus ini meningkat dan meningkat. Gunung Kidul ya cuman baru 1 kali ya mengisi di tahun 2024 gitu. Nah, ini contoh saja bagaimana kita melakukan analisis visualisasi ya, untuk melihat atau mungkin kita ganti umpamanya ganti ini jadi apa ya, eh grafiknya jadi apa, scatter plot bisa nggak sih? Nggak bisa ya kayaknya ya, atau single value ya. Saya update.
Nah, single value itu dari keseluruhannya, totalnya berapa? 2,98. Atau saya ganti lagi visualisasinya jadi apa ya, yang memungkinkan ya, radar chart mungkin ya. Coba deh, radar chart. Oh, nggak bisa. Kalau saya ganti di sini, radar chartnya di ini, bisa nggak? Oh, bisa. Jadi, radar chart untuk penilaian kematangan digital, tetapi berbasis pada institusinya. Umpamanya di sini DI Yogyakarta 3,2, tapi ini bentuknya radar chart. Cuman radar chart itu ya harusnya kalau radar chart itu ini ya per masing-masing parameter ya, bukan per masing-masing kabupaten kota ya. Tapi ini saya mencontohkan saja bahwa visualisasinya kita bisa pilih ya, area chart umpamanya atau yang lain ya. Yang kemudian nanti bisa menunjukkan bisa kita simpan ya, umpamanya saya file disimpan ya, lalu kita beri nama dari yang disimpan ini, kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam dashboard ini gitu ya, dengan cara nanti mungkin edit dashboardnya, terus cari nama visualisasinya ya, pokoknya kematangan digital apa gitu ya. Nah, ini ada, tinggal pilih tadi yang saya simpan tadi muncul di sini, tinggal saya klik saja langsung otomatis dia akan masuk, umpamanya presentasi kelengkapan pengisian di sini ya, tek gitu ya. Terus kemudian kok insert nggak masuk ya, sebentar. Eh, Mana dia? Masuk ke mana? Oh, masuk ke bawah ya. Oh ya, ini munculnya di bawah ya, di paling bawah. Ini yang tadi yang barusan saya masukin. Ya, ini nggak usah ya. Oke, nah ini polanya ya untuk visualisasi data. Jadi visualisasi data itu bisa dari data elemennya ya, bisa dari indikator, tetapi indikator itu harus kita buat dulu, atau bisa juga kita apa ya? Dari ini ya, contoh sederhananya itu adalah reporting rate ya. Jadi reporting rate itu eh memang ada apa ya, defaultnya ya, default dari eh eh, laporan yang ada di sini. Tapi kita nggak pakai itu sih sebenarnya. Atau mungkin peta aja ya. Mungkin agak susah sih menjelaskannya kalau reporting rate itu, karena reporting rate itu harusnya level yang harus dianalisis itu adalah ini apa namanya, eh reporting dataset ya, datasetnya yang dilihat dari sekian banyak datasetnya umpamanya tingkat kematangan digital dari sekian banyak kabupaten kota yang mengisi itu berapa banyak, itu reporting rate. Ini kenapa ini? Ini, oh, saya mau menampilkan peta tematik ya, coba saya edit dulu ya. Ini indikator bentuknya average, organization unitnya. Oh, jangan inilah, saya jangan hanya DIY ya, saya maunya Indonesia gitu. Gimana caranya Indonesia? Indonesia atau user of unit. Ups, salah. Indikator tingkat kematangan digital, periodenya. Oh, periodenya nggak ada. Periodenya cari yang yearly, terus kemudian saya cari yang 2024, organization unitnya bukan user ya, jadi Indonesia, harusnya mana Indonesia ya, ID ya, oh ini nih Indonesia, tetapi di breakdown berdasarkan kabupaten kota gitu ya. Saya update lah ya. Semoga ada ininya ya, ada apa namanya, ada peta wilayah administratifnya ya. Tapi kalau nggak ada wilayah administratifnya, kayaknya nggak ada deh. Kemungkinan nggak muncul deh. Ganti, ganti, ganti. Kalau gitu saya ganti. Oh, ini ada nggak nih? Terus, oh ada. Ya, ini. Oh, ternyata ada ya. Ininya. Ada eh, eh, batas kabupatennya ada. Jadi ini contoh mamanya yang ini apa ya? Rokan Hilir itu 4,43, ini skalanya yang sini 3,85 sampai ini otomatis skalanya eh, menjadi 5 skala ya, 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak merepresentasikan dia level DMI-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, enggak ya, karena ini skalanya kita lihat ini ya, antara 0,02 sampai 0,98 itu ada 20 ya. Yang paling banyak itu adalah yang ini antara 0,98 sampai 1,94. Ini ada 148 kabupaten kota ya. Mana saja ya, ya nanti bisa dilihat pakai ini ya, pivot table ya. Tapi kalau dari sisi peta ini kelihatan yang putih-putih ini artinya dia tidak mengisi ya, belum ada isinya gitu. Ini juga yang paling banyak yang belum ada isinya, oh, ternyata Kalimantan ya, sama Sulawesi, Papua ini kosong semua Papua ya. Kalau dilihat ya, makanya nggak muncul ya, semua Papua nggak mengisi nih.
Maluku sih ada ya, walaupun Maluku Utara ya, ini mungkin ini Maluku Utara ya, mungkin belum belum banyak yang isi ya. Terus apa lagi ya ini? NTB, ya sorry NTT ya, Banten aja nggak mengisi ya, Banten, oh Banten nih, oh cuma satu yang isi ya, ada yang isi cuma satu tapi. Ya, kurang lebih ini ya pola apa namanya ya pola visualisasi yang bisa dilakukan ya. Bisa peta tadi kalau umpamanya kita lihat dari polanya itu bisa peta ya, bisa scatter plot, single value, radar chart, ini gauge itu kayak kayak apa speedometer. Terus year over year, ini kalau kalau kita punya indikator yang tahunan, kita bisa membandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya ya. Kemudian ada line chart dan seterusnya. Jadi ini visualisasi deskriptif yang bisa dipakai ya. Nah, setelah kita milih ini, pastikan bahwa datanya itu apa, terus kemudian periode yang kita lakukan, yang akan ditampilkan periode mana. Kita harus juga tahu karakteristiknya DMI ya. DMI itu periodenya tahunan gitu. Jadi jangan sampai kita milih Disman gitu ya. Karena kalau Disman ya nanti nggak muncul ya. Harusnya kita pakainya tahunan ya. Kalau pakai fixed period ya kita pilih tahunnya. Tapi kalau kayak relatif period ya mungkin pilihannya hanya sedikit ya, this year, last 5 years sama last 10 years itu. Jadi kalau nanti berubah ya tahunnya, katakanlah kita masuk ke tahun 2025 ya. Kalau last year ya berarti hasil di tahun 2024. Kalau sekarang last year itu adalah hasil di tahun 2023 gitu ya. Ini bedanya antara relative period sama fixed period. Baru kemudian nanti periodenya, datanya apa, periodenya apa, dan ini mau ditampilkan eh, pada organisasi yang mana gitu. Silakan nanti Bapak Ibu di apa namanya ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan analisisnya, karena itu yang nanti akan menjadi salah satu cara ya untuk menampilkan data. Nah, bagaimana umpamanya datanya tadi, kayak saya ambil contoh yang ini ya. Saya ingin membandingkan antara sumber data eksternal gitu ya, jumlah resources ya yang ada, yang dikirimkan, yang berhasil dikirimkan oleh rumah sakit ya, dengan tingkat adopsi RME-nya rumah sakit gitu. Ya, jadi yang dilakukan ini terpaksa ya harus dilakukan di analisis di bukan di DMI-nya gitu. Karena kalau kita menganalisis di DMI, kekurangannya itu adalah jumlah resource ini kan belum ada variabelnya gitu. Ini variabel ini benar-benar data dari eksternal ya, yang diambil dari ini ya, eh, dashboard Satu Sehat ya, Satu Sehat. Sini ada slash data. Kemudian di sini ada dashboard pemantauan aliran data Satu Sehat ya. Nah, di sini nanti akan muncul, tapi ini kalau sekarang mungkin masih lambat ya. Kayaknya baru malam itu bisa keluar ya datanya gitu ya. Dan ini bisa kita download ya. Ada fungsi downloadnya di situ ya, di dalam sini. Nah, setelah kita download, kemudian, nah ini, oh keluar ya, sebentar ini keluar nih. Eh, ini bisa diunduh ya, bisa diunduh variabelnya ini. Terus kemudian di bawahnya, di sampingnya sini ada informasi tentang nama Fasiankesnya, ada kode Fasiankesnya ya, ada jenis Fasiankesnya, rumah sakit, layanan primer ya. Ini ada di kabupaten mana dan ada di provinsi mana. Jadi ini jelas banget nih, enak banget kalau kita mau gabungkan dengan data DMI. Karena di DMI juga ada ininya, juga ada apa namanya, ini ya, hierarki organisasinya gitu ya. Di hierarki organisasinya itu ada provinsi, kabupaten, ada rumah sakitnya. Jadi kalau saya mau menggabungkan, dan di sini setiap rumah sakit juga ada kodenya nih gitu. Jadi kodenya itu ada kode berapa? 7 digit ya. Ini umpamanya saya di rumah sakit, maaf, maaf ini di Riau ya. Sebentar, rumah sakitnya gimana sih ini? Oh ya ini. Ini rumah sakitnya, kalau saya lihat details, ini ada kode rumah sakit ya. Ini ada kodenya, tapi yang diambil 7 digit terakhir ya. Ini 1103 021.
Jadi kalau mau saya gabungkan dengan data yang di Satu Sehat, kita harus melihat ini. Nah, kodenya ya 3517043 yang ini. Jadi nanti kita VLOOKUP kan itu. Nah, kembali lagi bahwa cara ngolahnya kan semi manual ya. Yang ini di-download dulu, terus kemudian yang di sini data visualizer ini saya ambil contoh ya. Saya open, terus kemudian detail ya. Detail RMA. Oh, supaya RMA. Oh, tingkat adopsi ya. Namanya tingkat adopsi. Ini yang sudah disimpan ya. Eh, jadi enggak. Nah, ini tingkat adopsi RMA 2024. Hmm, bentar, kayaknya bukan yang ini deh. Saya cek dulu. Ini tingkat adopsi RMA di fasilitas kesehatan. Sebentar. Tingkat adopsi RMA di Vaskes. Eh, eh, single value. Sebentar, salah saya. Bukan yang single value ya. Open. Oh, harusnya yang ini ya, yang tabuler. Tabuler. Oh, ini agregat. Bukan. Oh, yang ini deh. Tingkat adopsi RME ini datanya tabuler. Dilihat tipenya ini ya. Tipenya ini yang 1, 2, 3 ini single value. Terus kemudian kalau ada table ya ini berarti datanya tabuler. Saya cek aja yang ini deh. Baru ini. Nggak apa-apa nih. Nah, ini tingkat adopsi di RME tahun 2022, 2023, 2024. Eh, jadi saya bisa download dari sini gitu. Cara mendownloadnya ya di-download sini pakai CSV ya. Supaya nanti eh, yang hierarkinya ini dimunculkan semua ya. Di hierarki ini, di dalam hierarki ini nanti ada kodenya gitu ya. Coba saya tes saja ya. Ini terus kemudian saya lihat di folder. Nah, gini. Jadi kelihatan sini ada organization unitnya ya. Yang kita ambil 7 digitnya ya kalau mau ditambahin ini ya kode RS itu ya. Ini tinggal uh, write itu ya. Write terus diambil di sini terus ambil 7 digit gitu ya. Nah, ketemu Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi kode RS ini nanti kita VLOOKUP-kan dengan yang ada di eh, sini. Nah, kita download dulu tapi yang ini ya. Terus kemudian VLOOKUP-kan dengan kode Fasiankes ini. Nanti kode Fasiankes ini pilih juga ya, di filter dulu jenis Fasiankesnya rumah sakit. Karena yang kita ingin olah itu adalah data, ini semuanya rumah sakit nih gitu. Ininya ya, maaf, ini namanya ini ya. Namanya. Semuanya itu rumah sakit. Sehingga yang kita coba untuk VLOOKUP-kan adalah yang rumah sakit. Nah, itu caranya menggabungkan dari satu sumber data dengan sumber data yang lain ya. Kode unik dari fasilitas kesehatan itu menjadi penting ya sehingga kita bisa menganalisis sampai ke seperti ini gitu. Yang ini ya. Jadi tingkat adopsi RMI-nya, terus kemudian jumlah resource-nya, yang unik-unik itu yang mana ya yang menurut kita kok nggak logis nih gitu. Umpamanya jumlah resource-nya tingkat adopsinya tinggi tapi kok jumlah resource yang dikirim Satu Sehat sedikit. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti kalau ingin ingin apa ya, contoh umpamanya mendampingi fasilitas kesehatan, kemudian atau apa ya membantu ya implementasi Satu Sehat di fasilitas kesehatan, kita bisa cross check nih satu-satu itu umpamanya RME-nya yang sudah digunakan mana, jangan-jangan ada masalah kaitannya dengan oh mereka belum mengadopsi kodifikasi baku gitu. Oh mereka ternyata belum mengadopsi unique ID dari providernya sehingga nggak bisa kekirim tuh datanya karena unique ID providernya belum belum muncul. Terus mungkin dia karena harusnya medication itu di resource keberapa gitu ya bisa terkirim. Oh ternyata mereka sudah pakai resep elektronik, cuman obatnya belum dipetakan ke KFA sehingga nggak bisa diterima, nggak bisa terkirim ke dalam Satu Sehat. Karena Satu Sehat salah satu requirement-nya harus menggunakan kodifikasi dan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, standarnya apa saja ya? ICD-10, ICD-9 JM, terus Loins, terus Nomed City, ada KFA ya, dan beberapa standar yang lain mengikuti dari FHIR-nya. Nah, contoh umpamanya laki-laki dan perempuan itu male dan female itu kodenya. Itu harus diikuti gitu supaya nanti bisa diterima oleh Satu Sehat platform ya pada saat mereka mengirim apanya resource-nya itu gitu. Ya, ini salah satu contoh saya kira untuk analisis datanya. Eh, oh ini ada pertanyaan ya. DMI muncul keterangan data input in period is closed. Close itu karena sudah lewat waktunya ya. Jadi kalau di sini itu
Begini ya, saya kembali ke sini ya, DMI ya berarti ya. Eee, DMI ya, di sini ada sebentar, oke. Oh, pakai ini aja, data entry ya. Nah, data entry itu, saya mau ngisi yang punyanya Aceh, tapi tahun 2023 nih. Nah, keterangannya ini ya, data input period is closed karena tahun 2023 gitu. Nah, ini sebenarnya ada di, eee, mana, sebentar, maintenance mana ya? Oh, ada di maintenance ya. Maintenance di dataset ya. Nah, ini datasetnya, ini makro gitu ya. Nah, semoga nggak lama. Memang ini sudah disetting kalau kalau lewat tahun nggak bisa diisi lagi gitu. Tapi settingnya dari mana? Ya dari sini, dari dataset ya. Nah, ini data input period namanya ya. Saya klik di sini. Untuk tahun 2023, maksimum pengisian datanya itu di 31 Desember ya. Untuk tahun 2024, maksimum pengisiannya itu di bulan tanggal 31 Oktober. Widih, oh pantes. Mungkin tadi yang ditanya ini ya kali ya. Harusnya nggak tahu nih. Soalnya bukan kami yang men-setting ini. Harusnya boleh sih. Ya boleh deh kita naikin ya. Atau mungkin nanti saya tanyakan dulu kali ya. Saya khawatir ini. Harusnya kalau saya naikkan ke sini itu harusnya sudah bisa tuh. Tanggal 31 Desember ya. Jadi periode inputnya itu dibatasi memang. Jadi kalau umpamanya sudah dibatasi itu ya kita memang nggak bisa mengedit lagi gitu. Coba saya cek yang punya yang lain deh. Ini makro, terus kemudian mikro, jangan-jangan sama nih. Closing, oh ini belum malah. Opening date-nya tanggal ini rumah sakit malah masih terbuka ya. Harusnya bisa sih rumah sakit ya. Coba kalau yang mikro primer data input proses. Waduh, ini malah sampai Januari 2025. Masih bisa sampai Januari bahkan ya. Ya wis, tidak apa-apa. Memang beda-beda ininya ya, beda-beda apa namanya cara cara membatasinya ya. Dulu bahkan bisa sampai bulan Maret ya, bulan Februari. Mengapa? Karena tahun 2023 itu tingkat keterisiannya rendah gitu. Tadi kalau dilihat di dashboard tadi tingkat keterisiannya untuk di kabupaten kota, sebentar mana ini mungkin saya close dulu ya. Di monitor rumah sakit ya di sini. Nah, tingkat keterisiannya di tahun 2023 itu cuma 1.249 gitu ya. Makanya kemarin sempat dibuka itu sampai bulan Februari kalau nggak salah, dan di bulan Februari tahun berikutnya ya. Nah, itu juga melakukan validasi-validasi tadi yang angka yang aneh-aneh tadi itu akan diundang oleh Kemenkes baik itu daring atau luring ya tergantung dari situasi. Lalu kemudian akan direview apakah betul bahwa sistem informasi rekam medisnya itu memang sudah di level 7 atau belum gitu atau memang enggak gitu ya yang di sini tadi ya yang apa eh, ini ya. eh, nah, yang aneh-aneh ini yang saya tandain merah ini. Itu yang ini yang nanti kalau ini kan data agregatnya ya. Jadi sebenarnya bisa di drill down nih yang tingkatnya 0 itu sama resource-nya 2 itu rumah sakit mana sih? Ya itu nanti dipanggil gitu. Diundang ya untuk nanti dilakukan verifikasi betul nggak sih sebenarnya dia itu tingkatnya 0 atau betul nggak sih tingkatnya 7 gitu ya. Yang ini yang terutama yang tingkat 6 dan 7 ini nih gitu. Ini yang apa ya? Yang agak khawatirnya begini, kalau dia nanti betul kalau memang dia statementnya level 7 gitu ya. eh Ya tiba-tiba nih, tiba-tiba umpamanya ya ada dari orang eselon 1 lah gitu ya, Kemenkes gitu ya. Tiba-tiba melihat nih, wah ini kok ada yang level 7 tapi ada di rumah sakit Lampung yang di tipe C yang di mana gitu umpamanya ya. Tiba-tiba ini eselon satunya pas kunjungan kerja ke Lampung gitu. Saya lihat dong yang ini gitu. Lihat yang level 7 dong, saya mau lihat apa namanya rumah sakitnya kok bisa dia sampai level 7 gitu. Apa yang membuat dia bisa sampai setinggi itu levelnya. Datanglah ke rumah sakit itu. Tiba-tiba belum ada apa-apanya gitu loh. Tiba-tiba paksnya aja nggak ada. Terus kemudian artificial intelligence belum diterapkan. Terus kemudian bahkan clinical decision support system aja belum ada gitu. Ya malulah gitu ya untuk nanti wah ini kok bisa dia level 7 gitu ya.
tapi ternyata palsu gitu umpamanya. Nah, itu kenapa kok beberapa hal tertentu itu dilakukan verifikasi. Nah, seandainya nanti bisa dibantu ya oleh Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi, yaitu cross check betul bahwa ini yang pertama bahwa fiturnya ada, kemudian yang kedua fiturnya itu memang sudah dipakai gitu. Jangan sampai umpamanya fiturnya ada tapi nggak dipakai, ya sama aja bohong gitu ya. Belum belum berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, banyak yang seperti itu. Contoh umpamanya begini. Oh, saya punya electronic prescription gitu. Tapi yang make itu baru dokter di IGD saja umpamanya, atau dokter di rawat jalan saja. Dokter di rawat inap nggak pernah pakai gitu umpamanya. Itu termasuk iya atau tidak? Ya logikanya sih termasuk iya ya karena sudah dipakai gitu. Tapi ada juga yang apa namanya, oh saya punya ini apa namanya electronic prescription, tapi nggak ada yang pakai gitu. Dokternya masih pakai kertas semua, ya logikanya ya jangan gitu ya. Artinya ini seharusnya tidak ya, fungsinya sudah ada tetapi apa namanya belum dipakai gitu. Oke. Nah, kira-kira itu ya apa namanya tantangan dari analisis data. Kadang-kadang datanya itu ya nggak konsisten, kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Beberapa ya, nggak semua ya. Terus kemudian kalau kita ingin menganalisis atau menggabungkan data dari sumber lain, itu kita terpaksa harus mengekstraksinya dulu gitu ya. Tapi ekstraksinya kan gampang gitu ya. Kita bisa sampai ke level data individu ya. Sehingga kalau mau menggabungkan dengan profil kesehatan, menggabungkan dengan profil rumah sakit, menggabungkan dengan apa ya angka kejadian kasus di rumah sakit dan seterusnya itu sangat memungkinkan ya selama itu ya kita tahu unique ID yang nanti untuk menggabungkan datanya itu jelas gitu. Ya, mungkin itu ya periode ya kaitannya dengan periode yang tadi itu. Kemudian apalagi ya? Ya saya kira analisisnya itu ya, analisis untuk data. Mungkin ada komentar lain barangkali Bapak Ibu eh, kalau ada komentar ini sudah jam udah 4:28 ya. Mungkin beberapa barangkali sudah maghrib ya di tempat Bapak Ibu ya daerah timur ya. Mungkin sekilas ya saya kaitkan yang kaitannya dengan bagaimana peran kita untuk melakukan pendampingan ya. Jadi kalau pendampingan penilaian DMI di fasilitas kesehatan itu sebenarnya ya secara secara hierarki itu begini. Jadi yang uh, bentar ya. Eh, Kayaknya bukan yang ini ya. Jadi yang secara eh, mudah itu secara tahap awalnya itu adalah kita melihat dulu dari sisi tingkat kematangan digitalnya gitu ya per masing-masing rumah sakit yang akan kita monitor gitu atau yang akan kita dampingi. Umpamanya tadi Bapak Ibu, oh saya di kerjasama sama salah satu kabupaten, oh saya kerjasama sama 3 atau 4 rumah sakit ya. Jadi kita melihat di 4 rumah sakit itu tingkat kematangan digitalnya bagaimana? Itu konsisten nggak dengan status akreditasi rumah sakitnya, umpamanya? Konsisten nggak dengan jumlah data yang terkirim di Satu Sehat, umpamanya? Atau konsisten nggak dengan apa ya? Ya data sekunder yang lain lah, gitu. Kita olah dulu dari situ. Nah, kalau dari situ sudah diolah, maka kita lakukan verifikasi ke dengan teman-teman di rumah sakit gitu. Kalau ada yang aneh kayak gitu, ada yang janggal, itu mungkin bisa dijadwalkan untuk kemudian kita verifikasi ya untuk memastikan bahwa aduh, keterisiannya di dalam DMI itu sesuai ya, benar ya, sesuai dengan definisi operasionalnya. Gitu. Kemudian yang kedua, ini saya nggak tahu ya kemarin sempat saya eh, tempat kami sampaikan nggak ya yang kaitannya dengan ada 2 dashboard tambahan feedback dan benchmark yang kemudian itu bisa menjadi salah satu apa ya yang bisa disampaikan ya kepada eh, rumah sakit ya terkait dengan skornya dia itu berapa per masing-masing komponen atau per masing-masing parameter. Tuh, ini kok macet. Terus eh saya stop saya dulu. Kayaknya ada error LCD-nya. Ya, ini ya. Jadi ada di sini ada klik di sini aja ya di menunya itu ada benchmark sama feedback ini ya 2 menu ini.
Saya ambil yang benchmark dulu. Dari benchmark ini tahun 2024 atau mungkin nanti bisa tahun yang lain ya. Kalau dia nggak belum mengisi 2024, mungkin ada di tahun 2023 ya. Saya ambil yang 2024. Saya ambil salah satu contoh mungkin di mana ya? Eh DKT gitu. Oh nggak ada ya. Eh Ya ini aja deh. Apa namanya? Eh di di coba kota Aceh Barat. Wah, ini ngisi ya. Cut Nyak Din itu di Melaboh nih. Di Melaboh, dia mengisi di tahun rata-rata rumah sakit di tahun 2024 dan skor rumah sakitnya. Kalau lihat di totalnya itu level maturitas digitalnya secara keseluruhan 2,51 dari 5 skala. Terus di masing-masing komponen ada 7 komponen itu semuanya itu di bawah rata-rata ya semuanya ya. Jadi kalau skor rumah sakit itu yang orange ini rata-ratanya rumah sakit di Indonesia itu yang biru. Jadi semuanya di bawah rata-rata ya. Tetapi beberapa parameter mungkin dia di atas rata-rata. Contohnya ini fungsi front office-nya gitu. Oh ternyata skor rumah sakit sudah 4 ya rata-rata nasionalnya 3 gitu. Tapi back office-nya gitu ya 5 nih bahkan ya. 5 ya. Rata-rata nasionalnya 4 gitu. 5 ya. Ini 5 itu konsekuensinya besar. Terus kemudian kualitas teknologi informasi dan ininya 3, terus kualitas layanannya 2, rata-rata nasionalnya 3, ya. Terus di sini tuh juga ada ininya ya, deskripsinya. Jadi di setiap ini subkomponen, benchmark itu subkomponen, ini deskripsinya apa, dan ekspektasinya itu apa. Gitu. Nah, kita bisa saja pada saat kita melakukan pendampingan kepada rumah sakit atau ke dinas kesehatan, kita bisa menggunakan dashboard ini ya sebagai panduan. Karena oh ini kalau umpamanya kita mau naikkan DMI-nya ya sebaiknya harus ada ini, ada ini, ada ini, ada ini itu. Bisa nggak kita melakukan penerapan ini di rumah sakit umpamanya? Mungkin dikaitkan juga dengan mungkin Bapak Ibu punya penelitian apa gitu ya yang nanti memungkinkan mereka untuk nanti bisa meningkatkan kematangan digitalnya walaupun hanya dari satu atau dua aspek saja dari sekian banyak aspek yang ada tapi setidaknya itu bisa bisa bertahap ya untuk kemudian meningkatkan kematangan digital gitu. Nah, ini mengacu pada kalau benchmark ini mengacu pada subkomponen ya. Jadi ada komponen, ini komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subkomponennya ini 1A, 1B ya, 1C, 1D. Nah, berbeda dengan yang feedback gitu ya. Kalau yang feedback itu dia per masing-masing parameter gitu ya. Sama-sama Cutnya Din coba ya. Cutnya Din. Nah, ini Cutnya Din Kabupaten Aceh Barat ya. Ini sama-sama skornya eh, eh, maturitas digital sama komponennya sama ya. Eh, tapi kalau kita lihat di level subkomponen ya front office, yang muncul itu adalah parameter pertanyaannya. Ini contoh umpamanya di sini ya, arsitektur sistem informasi pelayanan pasien yang sudah digunakan dan berfungsi mencakup apa saja gitu. Itu pertanyaan nomor 1A1 gitu. uh, Skornya 4. Jadi setiap skor ini ada umpan baliknya. Jadi kalau skornya 1 itu umpan baliknya apa, skornya 2 itu umpan baliknya apa, skornya 3 itu umpan baliknya apa, itu sudah ada defaultnya gitu ya. Walaupun default ini sekali lagi bahwa ini karena kita mencoba untuk membuat feedbacknya itu otomatis, bisa saja ya umpan baliknya itu nggak cocok itu sama rumah sakit bisa saja itu karena memang idealnya itu umpan balik itu sifatnya adalah subjektif ke masing-masing fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan punya sumber daya yang berbeda, karakteristik organisasi yang berbeda, karakteristik budaya yang berbeda gitu ya. Teknologi yang digital yang dipakai itu bisa brandnya macam-macam gitu dan seterusnya. Jadi variasinya itu agak susah kita kalau untuk membuatnya feedback yang itu otomatis tapi sesuai dengan karakteristik dari rumah sakit sehingga di sini itu hanya acuan saja ya acuan kira-kira gambaran oh ini kayak gini ini kayak gini ini kayak gini gitu tetapi yang sebaiknya itu adalah memang betul-betul ada pendamping ya di rumah sakit ada konsultan yang di rumah sakit yang memungkinkan itu memberikan masukan feedback yang sifatnya sangat subjektif pada rumah sakit yang bersangkutan. Jadi ini salah satu strategi yang barangkali bisa kita uh, awali ya sebagai awal dari untuk memberikan feedback kepada rumah sakit.
Baik, mungkin saya kira itu ya, Mbak Adinda ya, untuk topik kali ini. Ada dua hal yang tadi yang pertama itu Mbak, analisis datanya bagaimana ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, baik itu di dalam DMI maupun nanti diekstraksi datanya digabungkan dengan sumber data lain. Kemudian yang kedua itu bagaimana kemudian nanti kita bisa mendampingi fasilitas kesehatan ya. Ada toolsnya benchmark dan juga feedback ini yang bisa menjadi apa ya langkah awal ya nanti untuk memahami kondisi rumah sakit dan juga memberikan feedback ke fasilitas kesehatan. Mungkin barangkali saya kira itu dulu Mbak Dinda. Makasih. Saya kembalikan Mbak. Baik, terima kasih banyak pada Pak Gugu atas pemaparan materi yang sangat informatif dan mendalam ya. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau konfirmasi, dipersilakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya Pak, barangkali masih ada Bapak yang ingin bertanya. Boleh. Ya, kita nanti akan ada ini lagi ya, Mbak, ya, apa namanya, pelataran sehat lagi di bulan apa, Mbak, Desember ya, rencananya ya. Betul Pak, di bulan Desember. Tanggal berapa? 10 ya? Tanggal 40. berapa jadinya? Ya, rencananya tanggal 10, ini juga nanti akan ber-SKP. Bapak Ibu nanti boleh ya bisa lah mengikuti ya. Ini sama kayak yang sebelumnya itu kita dengan rumah sakit ya. Rumah sakit waktu itu kita kolaborasi sama Persi. Besok ini dengan Dinas Kesehatan kita kolaborasinya dengan Pormiki ya. Pormiki. Nah, next step-nya sebenarnya nanti kita akan coba untuk yang di layanan primer, mungkin dengan Bapak Ibu yang dari Aptermiki ya sebagai apa ya, umpamanya narasumber nanti ya untuk menyampaikan DMI untuk layanan primer. Kita belum bikin tornya, tapi mungkin nanti dalam dalam ke depan barangkali kita bisa bareng-bareng ya dengan teman-teman Aptermiki untuk membuat tornya dengan mentarget itu ya, mentarget layanan primer. Eh, untuk yang nanti tanggal Desember ya tanggal 10 itu silakan nanti bisa join ya. Syukur-syukur nanti Bapak Ibu sudah punya kolaborator dari Dinas Kesehatan ya, level manapun ya baik itu level kabupaten maupun provinsi itu bisa menjadi salah satu apa ya contoh ya nanti untuk penilaian kematangan digitalnya bagaimana ya itu karena ada penugasan ya di situ ya. Penugasannya itu upload nilai kematangan digitalnya untuk provinsi atau kabupaten kota sebagai bukti bahwa ini sudah diisi ya, DMI-nya sudah terisi kira-kira gitu ya untuk karena kan tujuannya dari yang pelataran sehat sebelumnya maupun yang akan datang itu adalah mendorong organisasi kesehatan untuk mengisi DMI kira-kira gitu dengan apa ya dengan insentif ya SKP tadi ya SKP-nya ya lumayan lah 2 SKP ya kalau nggak salah. Gua silakan nanti bisa join ya kalau informasinya ya awal Desember lah paling ya. Baik Pak Gugu, ini ada pertanyaan dari Bu Mulyati. Apakah penilaian kematangan digital di Indonesia akan berlanjut di tahun depan bila kita kaitkan dengan roadmap strategi transformasi digital kesehatan akan berakhir di tahun ini? Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak. Ya nggak bisa nebak sih karena apa Renstra Kemenkesnya belum ada ya. Ini kan sebenarnya berdasarkan pada apa namanya ya salah satu yang menjadi patokannya mengapa kok ini kalau dari sisi Kemenkes ya mengapa kok ini penting untuk dilakukan penilaian karena salah satunya adalah menjawab indikator kematangan digital di Indonesia ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua sebenarnya ada satu apa ya kayak semacam tujuan lain yang kaitannya dengan bagaimana meningkatkan ini apa namanya meningkatkan eh, kemampuan ya capacity building sih sebenarnya capacity building dari organisasi kesehatan ya yang diwakilkan oleh stafnya yang mengikuti penilaian kematangan digital. Jadi ini indikator yang ada di Permenkes nomor 13 tahun 2022. Jadi
Kalau dilihat ini ada dua indikator persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi kematangan digital tingkat 7. Tapi ini didefinisikan kematangan digitalnya ini didefinisikan sebagai tingkat adopsi RME sebenarnya. Karena kematangan digital sendiri atau DMI itu maksimum itu 5 gitu ya nilainya. Makanya ini hanya berlaku di fasilitas kesehatan ya, baik itu rumah sakit maupun layanan primer, bukan yang untuk dinas kesehatan. Kemudian ini juga nomor 6 persentase yang memenuhi kematangan digital tingkat 3 ya minimal tingkat 3. Jadi tingkat 4, 5, 6, 7 itu include di dalamnya. Kalau tingkat 7 ya hanya tingkat 7 saja. Jadi dua indikator ini yang kemudian men-trigger penilaian kematangan digital. Nah, apakah tahun depan itu masih dilakukan? Ya sebenarnya idealnya memang dilakukan ya karena atau setidaknya ya setiap periodik ya umpamanya 2 atau 3 tahun sekali ya karena outputnya yang dari penilaian kematangan digital itu adalah saya tahu gap saya di mana ya sama kayak tadi kita melihat di ini ya di dashboardnya tadi ya di dashboard feedback ini saya tuh gapnya di mana toh dari kok orang lain itu 4 tapi kok saya cuman 2 gitu umpamanya yang keliru yang mana gitu atau yang kurang yang mana. Sehingga pada saat saya melakukan penilaian ini, itu saya tahu tahun depan saya akan memprioritaskan kegiatan apa yang terkait dengan teknologi digital. Gitu. Apa yang mampu laksana, apa yang bisa dengan sumber daya yang ada itu, apa yang bisa dilakukan. Sehingga ini bisa semakin lama ya tingkat kematangan digitalnya semakin baik atau adopsi RME-nya juga semakin meningkat. Ya ada aktivitas rutin yang kemudian kita bisa alokasikan atau direncanakan untuk kemudian nanti ditindaklanjuti dengan aktivitas-aktivitas yang real di masing-masing fasilitas kesehatan gitu. Eh, Kayaknya sih kalau tahun depan masih ya, kemungkinan sih masih. Tapi nanti kita lihat ya, perkembangan dari apa namanya ya prioritasnya ke Kemenkes yang dengan presiden yang sekarang itu bagaimana gitu kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih Pak Gugu. Mungkin sudah cukup menjawab ya Bu atas pertanyaannya. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, bisa kita akhiri saja ya Pak mungkin Pak. Ya, ya, oke Mbak. Baik, kepada Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini, mungkin kita bisa melakukan dokumentasi bersama-sama. Mungkin silakan kepada Bapak Ibu yang bisa mengaktifkan kamera. Baik, dokumentasi akan kita mulai dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, demikian rangkaian sesi 6 dan 7 Capacity Building DMI Perguruan Tinggi. Terima kasih banyak kepada Pak Gugu selaku narasumber atas materi yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dan sesi-sesi sebelumnya dapat bermanfaat dan diterapkan dalam meningkatkan kematangan digital di fasilitas kesehatan masing-masing. Sekian dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.